Hello Universe, jumpa lagi bareng aku Sakat Lingga. Nah, di video kali ini aku akan reaction dari lambe-lambe para netizen tentang film atau drama Korea yang lagi booming, The World of the Married atau The Award of Married Couple ya. Jadi jangan kemana-mana, tapi sebelumnya aku mau ingetin terus buat kalian, mau ngajak, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus juga jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol like, terus share ya. Dan buat kalian yang punya ide atau misalkan pengen di next video aku mau ngapain, boleh kasih kritik dan saran atau ide-idenya di kolom komentar. Nanti siapa tahu aku bisa ikutin permintaan kalian. Oh iya, buat kalian yang gak mau ketinggalan video-video terbaru dari aku, keseruan-keseruan manja dari aku, langsung aktifkan tombol loncengnya, karena nanti kalian akan langsung mendapatkan notifikasi begitu aku upload video terbaru. Baiklah Universe, jangan berlama-lama lagi ya, kita langsung saja. Ini dia video reaction dari drama Korea The World of the Married Couple. Hello Universe. Udah ahli dia. Oke, nah di video kali ini aduh seret, baru berbuka puasa. Aku akan review atau reaction dari komen-komen para netizen tentang drama Korea The World of the Married Couple. Tapi aku nggak sendiri, aku bareng siapa namanya? Terserah siapa, Nata? Lady. Oke. Nah, hari ini aku akan reaction dari 2 episode terakhir dari The World of the Married Couple bareng Lady ya. Sebelum reaction dulu, coba dong Lady, gimana kalau mau masuk di channel aku? Salam Universe-nya. Halo Universe. Hello. Hello Oh. Universe. Hello Universe. Ih, gak cantik banget. Nggak anggun banget, lebih anggun gue gitu ya kan. Hello Universe. Hello Universe. Coba ala-ala Miss apa namanya, Miss Universe gitu, coba yang lebih anggun gitu. Ini wanita ini nggak pernah ikut-ikutan Miss, jadi nggak tahu dia nanya gimana, malah nanya ke gue. Oke. Sebelum kita baca komen-komen para netizen ya, aku mau tanya dong. Dari episode 1 sampai episode yang terakhir ini, ada episode ke-14 ya? Yeah. Yang terakhir ini 14, sebelum nanti minggu depan 2 episode terakhir 15 dan 16. Berarti yang terakhir yang minggu kemarin yang kita tonton atau hari ini adalah episode 14. Dari episode 1 sampai episode 14, Lady paling suka episode berapa? Paling suka di episode yang kedua. Kok kedua? Karena si dokter Jinya itu kedapatan meriksa handphone si suaminya yang ada di bagasi mobil. Suaminya ulang tahun itu. Oh, di party itu. Ya, di party itu. Dan di saat itu juga dokter Ji itu kayaknya hancur hatinya melihat sang suami tidak disangka-sangka akan melakukan seperti itu. Oh iya benar. Terus juga di episode 2 itu, di situ kan yang dia lihat teman-temannya kayak si Yerin, teman-teman Dokter Sul, ternyata teman-teman di sekitarnya itu ternyata mengkhianati dia ya. Benar. Kalau aku sendiri paling greget, paling seneng itu, paling membuncah-buncah itu di episode ke-6. Itu yang dimana mereka berantem. Belum yang lagi berantem pukul-pukulan itu loh. Oh iya, yang dibanting di area apa sih, sofa-sofa. Iya, itu aku paling greget banget, paling gincel banget. Dan aku pikir memang awalnya itu udah klimaks, udah kelar kan. Di episode 6 itu udah terakhir kan, udah semuanya dapat karma. Si Teohnya di penjara, si pelakornya itu udah hamil gitu kan ya. Terus dia akhirnya bahagia sama anaknya gitu. Kirain udah kelar di episode 6 itu, ternyata ada lagi ya. Dan sekarang sudah masuk ke episode 14. Terus yang jangan mundur-mundur Bu, ntar hilang dari kamera. Dia
tiba-tiba udah sampai aja di apa pasar rumput. Tuhan. Jauh amat ke Wuhan. Oke, jadi nah, kita review dulu dong. Yang di episode 13 itu kan pas mereka momen-momen yang paling puncaknya itu apa? Episode 13 kemarin yang kamu tonton hari Sabtu. Puncak-puncaknya sebenarnya nyebelin sama anaknya. Kalau aku dari episode 1 sebel sih sebenarnya sama anaknya ya. Iya, sebenarnya anaknya tuh kayaknya lebih bela ibunya apa bapaknya. Bapaknya jelas-jelas selingkuh ya. Tapi kenapa dia malah tinggal sama bapaknya gitu ya? Iya benar. Aku dari episode 1 sih sebenarnya dari awal itu agak kesel sama anaknya ya. Karakter-karakter yang paling kamu kesel siapa sih? Yang paling Yang paling gitu. pengen ini ya, pelakor. Si pelakor. Aku sih episode 1 sampai 6 doang ya. Itu apa kesel sama si Dakyung itu pengen gitu. Tapi aku kalau dari episode 1 sampai episode 14 ini yang pengen gitu itu anaknya. Terus itu Dokter Sul itu yang temennya yang perempuan itu Oh loh. iya. Itu kesel nggak sih? Iya. Temen tapi pengen nusuk gitu ya. Oke, nah kalau yang di 13 itu kamu ada nangis nggak sih? Nggak ada. Nangisnya mungkin di episode yang kedua, yang saat dokter G-nya itu benar-benar Hancur banget ya. menyadari kalau suaminya selingkuh. Oh, episode 14 kemarin juga kamu nggak nangis? Oh, enggak sih, belum. Mungkin nanti di episode 16 kali. Oh, tadi aku nangis banget serius sambil nonton itu nangis gitu. Pas dia mau bunuh diri Oh iya, itu di laut di ya. laut, sedih nggak sih? Laut-laut manja. Dihempas manja dia sama ombak-ombak itu ya. Enggak, tapi dia kayak gimana dia ngerasa nggak ada orang yang membutuhkan dia. Terus bapak emaknya juga waktu dia kecil mati kecelakaan karena bapaknya selingkuh. Dia udah sebatang kara, sekarang suaminya begitu, anaknya juga begitu. Akhirnya dia masuk ke ombak-ombak manja Ombak-ombak itu. manja. Tapi aku nangis loh. Itu kayaknya ombaknya ada di mana ya? Rangkas Bitung. Dia syuting di Rangkas Bitung Oh, ya. iya. Oke. Sekarang kita masuk ke Komen dong. kita mau bacain komen dari para netizen yang sudah ada. Ini kita bacanya yang di Instagram Award of Married Couple ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau netizen Indonesia itu kan biasanya barbar ya, Say. Iya, Komen. Jari-jarinya lentik gitu ya. Salah satunya Anda nggak sih? Enggak. Aku penonton aja. Nonton. Soalnya kan netizen Indonesia itu udah terkenal di luar negeri ya kan. Sampai kemarin ada berita di Korea sana yang keluar membahas tentang netizen Indonesia yang menghujat banget si Dakyung di Instagramnya. Oh iya itu. Ya kan, tahu kan beritanya sampai orang Korea sana benci sama netizen Indonesia karena nggak bisa membandingkan atau membedakan kehidupan nyata, mana kehidupan mana kehidupan nyata. Dan tidak. Iya, itulah Indonesia. Nah, sekarang kita mau baca-bacain. Termasuk Anda? Kadang. Oke, ini ada komentar dari Nauri Willover. Dibikin nangis terisak-isak di episode 14 ini. Iya, aku nangis tahu. Kok kamu nggak sih? Nggak tahu, enggak. Ini hati perempuan ini kayaknya beneran pelakor deh. Soalnya kan yang di episode 14 ini memang kita bener-bener terisak banget kalau kita mendalami karakter si Dokter Ji ini ya. Bener-bener dia terini banget, bener-bener. Aku setuju sama dia, aku juga nangis-nangis nih. Terus banyak tuh. Dari Mrs. Wina. Nenek sihir mulai kelihatan taringnya. Hahaha, aktingnya bagus katanya. Ini nenek sihir ini ceritanya waktu si Dakyungnya itu marahin anaknya Dokter Ji yang disangka mukul si Jenny disangka mukul si Jenny. Kelihatan nih ibu-ibu tiri jahat gitu. Ini dari Via Noviana. Mewek bulan puasa batal nggak sih? Enggak. Karena nggak niat mewek, jadi kalau mewek ya udah saya nggak apa-apa. Apalagi kamu nontonnya dari jam 5 aja. Oh udah mau berbuka. Iya, udah mau berbuka. bener. Oke. Nih ada komentar netizen dari Yuyunta. Aku dan Tae-oh tidur bersama. Ini dialog si Dokter Ji sebelum berakhir di episode 14 kan. Yang dia bilang aku dan Tae-oh tidur bersama. Karma is real.
Iya ya, jadi berasa kayak apa namanya dibalikin lagi sama si Dokter Ji ini waktu pertama kali si Dakyung itu mengungkapkan kalau dia tidur bareng sama si Tae-oh ini ya kan. Oke. Tapi si Tae-oh ini juga di sini akhirnya kayak nyesel gitu, tahu nggak sih Beb ya? Kayaknya dia memang benar-benar nyesel udah ninggalin anak istrinya sampai akhirnya terjadi seperti ini gitu ya. Apalagi setelah si Dokter Ji ini mengundurkan diri dari kerjaannya terus pergi menghilang, kayaknya si Tae-oh ini memang kayak kehilangan, kayak nyesel gitu juga sih ya. Oke, ada lagi nggak? Ada komen lagi dari Make Up by Navilia. Wow, panjang banget namanya Musai. I hate this child katanya. Iya sih, aku juga gerem sama anaknya juga ini. begitu, iya. Tapi mungkin karena dia di karakternya ini memang anak-anak yang masih labil, masih pubertas ya. Kelas 8 kan ya disebutkan di situ. Jadi dia memang masih kayak anak-anak bimbang gitu. Terus emang karakternya ini kalau aku pribadi ngerasanya kayak ngeselin gitu kan ya. Dia nggak memihak ke ibunya. Tapi mungkin sebenarnya dia ini lebih pengen hidup kembali seperti dulu di saat ibu dan ayahnya baik-baik saja kali ya. Oke, namanya juga masih anak-anak gitu ya. Ellie, Emil, jangan salahkan anak. Ini mulainya dari si bapak yang biadab. Semua jadi hancur berantakan gara-gara dia selingkuh. Iya sih. Iya, yang benar. Sebenarnya ya, kalau aku pribadi ini, kalau misalkan nih, kamu wanita seutuhnya, di saat kamu didekati laki-laki yang berstatus suami istri, apa reaksi kamu? Oh, kalau aku ditanya berarti aku di posisi Dakyung ya. Kalau aku di posisi Dakyung, aku juga nggak bisa menyalahkan keadaan. Kan kita nggak tahu cinta itu datangnya kapan sama siapa gitu ya. Enggak, tapi sekarang yang jadi konsennya adalah kalau misalkan selama aku nonton drama Korea The World of Married Couple ini, aku itu mendalami banget karakternya si Dokter Ji. Mungkin karena dia pemeran utamanya kali ya, jadi kita dibawa ke suasana hatinya dia. Nah, kalau aku nih mendalami karakter Dokter Ji ini kayak yang aduh kenapa bisa begini gitu. Coba kalau seandainya dimaafkan kesalahan si suaminya ini gitu ya, mungkin nggak akan berlarut sampai sesakit ini gitu ya. Bener nggak sih? Tae-oh kenapa sih kamu selingkuh sama Dakyung itu? Kalau mau selingkuh sebenarnya nggak apa-apa, cuma jangan dijenjang sampai seserius itu sampai si selingkuhannya hamil. Gerem pokoknya ya. Ini drama Korea yang satu ini saking boomingnya, saking hebohnya, salah satu stasiun TV Indonesia udah mau nayangin ya, mau diambil. Tetet. Tapi kebayang nggak sih kalau nanti drama Korea yang ini itu tayang di di TV Indonesia, banyak banget yang harus disensor. Iya, nggak seru ya. Satu. Saat nanti episode pertama yang suaminya baru pulang dari China ya. Pokoknya episode 1, 2, 3 kan masih banyak itu kejadian-kejadian begitu. Yang sama Dakyung. Oh iya. Pokoknya yang itu nanti banyak disensor, adegan-adegan dewasa. Terus yang kedua, mereka banyak minum kan? Iya, pasti disensor lagi. Terus adegan merokok. Sensor. Adegan ada berantem yang darah, itu kan klimaks banget. Iya, sampai dibanting kan. Sampai berdarah-darah gitu. Alemong kalau di TV Indonesia nanti jadi hitam putih itu TV, disensor. Terus apalagi tuh, pokoknya banyak banget kan, nanti ada pisau-pisau, nanti nggak bisa disensor. Jadi buat kalian yang suka drama Korea ini, mending nanti nontonnya yang streaming ya. Streaming. Emosi. Dari sekarang juga bisa nontonnya, karena 2 episode lagi kayaknya udahan deh dia di minggu depan. Iya kan, sampai 16 kan. Sekarang kita beralih ke Instagramnya Dokter Ji. Kita beralih ke Instagram pribadinya Dokter Ji. Bukan itu. Oh itu ya. Oh iya. Oke, ini ada komen dari Kurniatik_10. Mau ngumpulin yang lihat episode 14 dia dipeluk Pak Dokter Kim dan ikut mewek. Oh ya, Dokter Kim yang dokter psikiater itu ya. Oh iya. Benar. Di pantai-pantai manja ya. Iya, yang dia habis dihempas-hempas ombak manja itu. Iya, aku juga mewek. Yang si Tae-ohnya tiba-tiba ngeliat dari jauh ya. Iya, benar. Dia sebenarnya mau nyamperin. Kayaknya dia makin cinta ya. Iya. Makin cinta benar. Itu
Tuh, ini kebanyakan yang komen ibu-ibu orang Indonesia deh. Pada pulang Ki, pada masak bikin tajil. Kalau misalkan nih, sambil kita nyari-nyari komen para netizen ini. Kalau misalkan kamu disuruh jadi sutradara atau penulis skenarionya, di endingnya nanti kamu pengen gimana sih? Kita masih menebak-nebak nih. Kita mau menebak-nebak episode 15-16. Nah, kalau misalkan kamu menjadi penulisnya, ending apa yang akan kamu tuliskan? Endingnya 2 hours later. pengen 1 eternity later. Dokter Ji bersama anaknya hidup bahagia, si Daekyung bersama anak dan orang tuanya hidup bahagia. Nah, si Tae-oh sendiri di Batang Kara. Kenapa begitu? Karena karena biar bisa merasakan kesakitan dua perempuannya ini. Tae-oh, kalau itu benar-benar terjadi, kamu datang aja ke Indonesia, kamu ke Jakarta. Ada aku. Sebenarnya cakep tahu ya. tapi cowok begitu dikasih pelajaran Biar dia nggak ini gitu ya. Karena semua ini berawal dari dia kan. dari ya. dia. Dan si Oke. perempuan pun menyambutnya dengan manis, terjadilah itu. Oke, benar. Itu dia ya yang nangis tahu aku itu. Jadi ini kita lagi nonton di episode yang ke-14 di saat Dokter Ji-nya berenang-renang manja di Itu bukan berenang, Bu, itu dia bunuh diri. hampir bunuh diri di lautan ombak-ombak Rangkas Bitung. Pantai Cerita ya. Tapi ini aku benar-benar waktu nonton ini aku benar-benar Tersentuh ya. nangis kayak yang sesak gitu ya. Kayaknya beban si Dokter Ji ini Berat sekali. berat banget gitu, nggak ada yang mengharapkan kehadiran dia gitu. Terus sampai dia nangis, terus si Dokter Kimnya ini bilang menangis sepuasnya katanya gitu kan, menangislah sepuasnya katanya gitu. Kamu. Oh, terus si Dokter Ji-nya, aku masih merinding tuh mau nangis tuh. Oh, pokoknya kalau kalian nonton, nyesek banget deh ya. Itu aku benar-benar nangis tahu. Tadi siang itu aku pakai ini nih celak mata ya. Terus bleber dong hitam. Cuma gara-gara lihat ini episode 14. Aduh, sedih banget, nangis aku. Sesak banget napasnya. Tapi kalau dipikir-pikir Dokter Ji sama dokter psikiater ini agak cocok ya. Cocok. Cuma kan hati seorang wanita itu nggak mudah terbuka ya, apalagi dia baru disakitin oleh seorang laki-laki gitu kan. Tapi kalau menurut aku ya, dramanya ini kan remake nih ya dari cerita Dr. Foster itu. Tapi mereka benar-benar menghayati banget, terus masing-masing pemerannya itu karakternya kuat gitu ya. Iya. Jadi kayak yang bisa membawa emosi kita gitu. Ini keren banget. Pemilihan aktor dan aktrisnya ini keren banget nih, bagus banget. Kalau misalkan aku jadi si pelakor cocok nggak? Aku datang ke Korea, peranin dia. Enggak, itu terlalu cantik si Daekyung itu kalau dibandingkan dengan Anda. Kenapa? Ini dari Pato Lubis. Lu bisa orang Medan pasti. Buset, kalau pelakunya kayak gini, istri gue yang gue salah-salahin katanya. Ya udah, berarti dia milih pelakor juga dong ya. Iya. Baiklah gengs, kita sudah bacain beberapa komentar-komentar dari netizen ya mengenai episode-episode terakhir dari The World of the Married Couple ini, episode 13-14 yang paling terakhir ini. Minggu depan kita akan review lagi, kita akan reaction lagi komentar-komentar dari netizen di episode 15 dan 16, episode terakhirnya ya. Endingnya ya. Ya, endingnya. Oke, kita ketemu di minggu depan. Tapi kita mau ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, gimana? Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Sakat Lingga, tekan lonceng untuk berita Berita penyiar kali ya gue.
Follow Instagramnya Saket Bengkel juga yang ada di sini nanti, dan Oke. Instagram aku. Oh ya, perlu nggak sih Instagram kamu aku buang? Tuh. Nah, kamu mau pansos pasti. Ada hadiah pulsa 50.000. Kalau Buat? komentar kalian paling sadis, paling seru, dan paling nyebelin. Baiklah, kita ketemu minggu depan. Kita reaction lagi episode terakhir dari The World of the Married Couple. Akhirnya, aku Sakat Lingga. Aku Lady. Kita ketemu minggu depan dan salam Salam Universe.